Assalamualaikum Bu Arsisa. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada sesi pra-observasi ini. Eh, saya ingin memulai dengan mendengarkan dari Anda apa yang menurut Anda menjadi fokus utama dalam kegiatan observasi kita nanti. Iya. Waalaikumsalam Pak Iwan. Saat ini saya sedang berfokus pada bagaimana meningkatkan partisipasi aktif siswa selama pembelajaran. Saya merasa bahwa sebagian besar siswa masih pasif dan saya ingin mereka lebih terlibat lagi dalam diskusi. Menarik sekali Bu. Menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan pada observasi ini untuk membantu dalam mencapai tujuan itu? Saya berharap mendapatkan umpan balik tentang strategi yang saya gunakan untuk mendorong partisipasi aktif, dan saya juga ingin tahu apakah cara saya memfasilitasi diskusi di kelas sudah efektif. Oh, itu tujuan yang sangat bagus Bu. Kalau begitu, mari kita coba lebih spesifik lagi. Apa saja indikator kesuksesan pada pembelajaran kita nantinya itu, bahwa siswa itu sudah berpartisipasi aktif atau belum? Menurut Ibu, kira-kira indikatornya keberhasilan Ibu itu seperti apa? Di sini saya pikir begini Pak Ibu, jika lebih banyak siswa yang secara sukarela memberikan tanggapannya dan juga atau bertanya, itu bisa menjadi indikasi keberhasilan. Saya juga berharap bisa melihat mereka lebih banyak berinteraksi dengan teman sekelas mereka saat mereka bekerja dalam kelompok. Luar biasa Bu. Jadi nanti saya sebagai observer itu akan memperhatikan keterlibatan atau partisipasi aktif murid dalam kegiatan diskusi kelompok. Kemudian mungkin Ibu sudah memikirkan strategi yang akan Ibu lakukan pada saat sesi pembelajaran nantinya atau sesi observasi untuk mendorong keterlibatan aktif murid tersebut. Di sini saya berencana menggunakan teknik pertanyaan terbuka dan mungkin memberikan beberapa kegiatan yang memungkinkan siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil. Saya juga ingin mencoba pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mereka itu lebih tertarik lagi dalam belajar. Oh, ide yang sangat bagus Bu. Mungkin bagaimana Anda membayangkan murid bahwa mereka itu akan merespon pendekatan yang akan Ibu lakukan itu? Saya berharap mereka akan lebih terlibat, tetapi saya juga sedikit khawatir di sini Pak Iwan tentang bagaimana mengelola waktu dan memastikan siswa semuanya itu bisa terlibat secara merata. Memang Bu, masalah manajemen waktu itu selalu menjadi hambatan utama dalam pendekatan yang kita ambil pada saat kegiatan observasi nantinya. Mungkin apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul pada saat sesi pembelajaran nantinya itu? Di sini mungkin saya akan membuat aturan main yang jelas sebelum memulai kegiatan dan memberikan batas waktu yang lebih terstruktur. Saya juga berpikir untuk berkeliling selama kegiatan berlangsung untuk memastikan semua kelompok bekerja dengan baik. Itu solusi yang sangat bagus Bu. Jadi nanti saya akan memperhatikan bagaimana aturan yang Ibu buat di awal pembelajaran itu akan mempengaruhi dinamika kelas nanti pada saat sesi diskusi. Kemudian bagaimana Ibu mengelola waktu dalam diskusi kelompok kecil maupun diskusi pada kelompok besar. Kemudian setelah itu kita bersama-sama untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran setelah kegiatan observasi nanti. Kita akan bersama-sama untuk memikirkan atau merefleksikan atau menilai bagaimana kegiatan pembelajaran kita itu kira-kira
di mana kelebihannya dan di mana kekurangannya sehingga kita bisa memperbaiki untuk pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang bisa Ibu tanyakan berikutnya, Bu? Iya, di sini saya hanya ingin menambahkan saya hanya ingin begini Pak Iwan ya. Saya merasa sudah siap dengan adanya rencana ini dan saya rasa sudah mencakup semuanya yang tadi. Iya. Saya senang mendengarnya. Jadi begini Bu ya, saya di sini bukan sebagai menilai, tapi saya ini membantu Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Kemudian saya percaya bahwa Ibu akan melakukan hal yang terbaik dan saya tidak sabar untuk melihat bagaimana aktivitas kelas nanti pada saat berjalan. Kemudian setelah observasi kita akan melakukan refleksi bersama bagaimana memperbaiki pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran Ibu nanti berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih Pak Iwan. Saya berusaha sebaik mungkin dan saya siap untuk refleksi setelahnya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, ketua kelasnya silakan disiapkan. Disiapkan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita berdoa supaya Allah SWT berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oh iya, Irwan tahun baru sakit ya. Untuk temannya yang lagi sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Ya, kita sekarang masuk ya di pelajaran IPS. Nah, untuk menciptakan nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Tanah Airku. Ya, silakan anak-anakku sekalian. Ya, nyanyi bersama. Oke, pulang Pak Iwan. Hah? Dari seseorang? Nanti diikat sama Pak Iwan. Iya, tadi. Ikat saja ya. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, lanjut. Oke, materi pembelajaran hari ini yaitu uang sebagai alat pembayaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan scientific learning dengan model pembelajaran based learning, peserta didik dapat menganalisis konsep uang sebagai alat pembayaran melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi, eksplorasi, dan presentasi dengan tepat, teliti, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, saya ingin mereview kalian apakah ada yang masih mengingat materi pembelajaran sebelumnya yang kemarin kita pelajari. Silahkan angkat tangan. Ada yang masih ingat pembelajaran yang lalu? Silahkan. Ya, yang kemarin. Silakan. Ya, silakan Resti. Ya,
Uang. Apa yang kalian ketahui tentang uang? Yang materi yang lalu itu kan adalah uang. Ada yang tahu apa sebenarnya itu uang? Yang kalian setiap harinya memegangnya, menggunakannya sebagai untuk bertransaksi. Ya, apa itu uang? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Uang adalah alat yang digunakan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Oke, terima kasih Resti. Berikan aplaus buat Resti. Jadi, uang itu adalah untuk sebagai alat untuk melakukan. Oke, anak-anakku sekalian, silakan disimak video pembelajarannya. Bisa, tapi gimana kayak BRI, BCA, negara itu cuma perlu punya sebagai cadangan kas buat bisa nyiptain uang. Hai semua, ketemu lagi sama aku Yuna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau cerita tentang mekanisme penting yang menjadi dasar berjalannya aktivitas ekonomi kita saat ini. Uang rupiah terus meningkat sampai triliunan rupiah. Nih, kamu bisa lihat jumlah uang beredar di Indonesia yang terus nambah dalam satu dekade terakhir. Di tahun 2010, jumlah uang beredar di Indonesia itu kira-kira 2.300 rupiah. Sementara di tahun 2020, jumlah uang beredar di Indonesia itu mencapai 7.000 triliun rupiah. Wah, banyak banget ya penambahan uang beredarnya. Nah, kamu penasaran gak sih uang yang dicetak Bank Sentral Negara ini larinya kemana ya? Apa dibagi ke para pejabat, ditransfer ke bank umum, atau diganti dari pesawat? Gimana ceritanya uangnya bisa nyampe ke masyarakat? Nah, di video kali ini aku membahas tentang proses penciptaan uang di Indonesia dan gimana uang itu diedarin dari hulu ke hilir sampai ke masyarakat. Pertama, kamu perlu tahu dulu nih, kalau lembaga yang bisa bikin kebijakan terkait jumlah uang beredar di satu negara itu adalah otoritas moneter, yaitu Bank Sentral Negara. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Bank Sentral Negara kayak Bank Indonesia meningkatkan uang beredar? Kok rasanya kita nggak pernah ya lihat Bank Indonesia nyetak uang terus bagi-bagi uangnya ke masyarakat? Buat bisa menjawab konsep pencetakan dan distribusi uang, kita perlu ngebedah satu hal yang mendasar dulu, yaitu bentuk uang apa nih yang dicetak. Apa itu uang kartal, uang giral, atau uang kuasi? Nah, apa bedanya tuh uang kartal, giral, dan kuasi? Jadi sebelum kita mikir gimana uang itu dicetak dan nyampe ke masyarakat, kita perlu tahu dulu konsep uang itu kayak gimana. Karena bentuk uang itu nggak sepenuhnya uang kertas atau uang fisik aja. Yuk aku jelasin satu-satu, mulai dari bentuk uang dulu ya. Jadi uang kartal itu adalah uang fisik yang bentuknya kertas atau koin yang biasa kita pakai jajan ke warung. Sementara uang giral itu adalah uang yang nggak ada wujud fisiknya. Jadi tersimpan dalam bentuk catatan atau saldo di rekening bank. Nah, uang giral ini nih yang biasa ada di tabungan kita. Bentuknya tuh bisa tabungan, giro, dan juga deposito. Terus ada juga uang kuasi. Itu uang yang dianggap sebagai alat pembayaran sama masyarakat, meskipun nggak diterbitin sama bank sentral atau bank umum. Misalnya kayak obligasi, saham, yang bisa diperdagangin dan punya nilai lebih. Ya, itu tadi adalah tentang materi tentang uang ya. Ya, jadi uang itu tadi terbagi atas 3 lagi ya, yaitu ada uang giral, ada uang kuasi, dan ada kartal ya. Jadi uang kartal itu yang keseharian kita pegang, kita gunakan. Sedangkan uang kuasi adalah berbentuk saham ya. Kemudian ada lagi obligasi dan saham, itu adalah dan deposit itu termasuk uang giral ya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Sudah terbagi ya, 4 kelompok. Nah, tugas kalian yaitu membuat kanva ya, membuat kanva. Kemudian materinya ibu
telah bagikan di grup WhatsApp kalian. Ya, silahkan diskusikan materi tersebut buat dalam bentuk Canva, dan Ibu akan memberi waktu kalian yaitu 10 menit untuk berdiskusi, dan 5 menitnya ya 15 menit lah semuanya ya. Kalian diskusi dan membuat Canva-nya ya. Di sini Ibu akan melihat keaktifan kalian dalam berdiskusi ya. Ya, silahkan untuk membuka grup WhatsApp-nya. Silakan lihat materi yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp tadi pagi. Ya, dan silakan membuat Canva-nya. Bila ada yang tidak dimengerti, bisa angkat tangan ya, dan bisa bertanya ke Ibu. Silakan. Yang aktif akan Ibu berikan nilai. Sudah ahli semua dalam membuat Canva ya. Padi? Sudah? Edit. Kalau di sini sudah? Situ pergi di Google Copy, gambar uang, buku pecahan dari 1.000 sampai 100.000. Udah nih. Apa itu uang kartal? Uang kartal? Ya, uang kartal itu adalah uang yang keseharian kalian gunakan itu. Ada uang pecahan 100.000, ada 50, ya. Ada berbentuk kertas dan ada berbentuk koin, ya. Ya. Uang fisik itu adalah uang yang kalian gunakan, yang dilihat secara bentuk fisiknya. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang, ya. Itu uangnya. Uang fisik. Uang giral itu berupa tabungan, deposito, ya. Deposito pun bisa berjangka, ya. Ada berjangka 3 bulan, ada 6 bulan, ada setahun, sesuai dengan bagaimana kesepakatan nasabah ke pihak bank-nya, ya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya?
Ya. Sudah? Ada kelompok yang sudah selesai? Ya. Sudah selesai kelompoknya Triposa? Oke. Bisa untuk presentasi ke depan? Ya, tunjuk perwakilannya. Siapa yang akan presentasi di depan sini? Sudah dikirim ke grup WhatsApp-nya? Ya. Silakan tentukan moderatornya siapa. Ya. Nanti yang memaparkan siapa, Nak? Silakan. Dampak dari pencetakan uang NKRI Desa Baru. Perkenalkan, Saya Resti Dira Putri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan diskusi kami tentang dampak dari pencetakan uang NKRI Desa Baru. Dampak dari pencetakan uang NKRI Desa Baru. Kenaikan inflasi. Mencetak uang baru tanpa diiringi penarikan uang lama di masyarakat justru berimplikasi negatif. Sebab bila terlalu banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka mata uang Garuda berpotensi mengalami pelemahan dan berakibat pada
Begini menurut Reni, kalau tujuan cetak uang baru untuk memberikan penghargaan kepada pahlawan sih tidak apa. Berarti kan cuma desain baru pada uang rupiah. Jadi dampaknya tidak ada ke market juga tidak signifikan, biasa saja. Jadi uang baru yang diedarkan harus dibarengi penarikan uang lama, karena kalau tidak itu artinya kan menambah uang baru di pasar uang, sehingga membanyakkan uang beredar justru menyebabkan pelemahan rupiah, inflasi bisa tinggi. Biaya percetakan atau biaya operasional BI untuk mencetak uang baru ini pasti akan melonjak. Saya rasa dampak penerbitan uang baru ke nilai tukar rupiah maupun inflasi tidak ada, karena BI pasti mengontrol peredaran uang kertas maupun logam. Jadi pasti ada penarikan uang lama. Antara uang yang diedarkan dan penarikan jumlah seimbang. Jelasnya. Dihubungi terpisah, pengamat Falasfarial Anwar menilai penggantian uang lama dengan uang baru sah-sah saja dilakukan pemerintah dan BI, mengingat kebijakan ini sudah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo. Sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki jawaban atau memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Silakan. Sewa, silakan. Apa saja dampak yang disebabkan dari inflasi? Terima kasih buat Reski Dava. Ya, pertanyaan dari Reski Dava adalah bagaimana dampak dari inflasi? Silakan kelompok penampil. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Jadi, saya perwakilan kelompok akan menjawab. Dan dampak inflasi secara umum adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara. Saat ini, inflasi masih menjadi permasalahan ekonomi yang dihindari setiap negara dunia. Inflasi berpengaruh dalam menentukan harga barang di pasar secara keseluruhan. Ada lagi? Apa jenis kertas yang digunakan untuk uang kertas baru? Jenis kertas uang kertas baru tahun edisi 2022 menggunakan kertas khusus yang lebih kuat dan tahan lama dari kertas uang lama. Kertas ini dicampur dengan serat kapas dan bahan sintetis seperti nilon atau polimer, membuatnya lebih tahan terhadap sobek, kusut, dan kudat. Masih ada? Silakan kelompoknya Aldino. Ada pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan istilah MPR dalam konteks perbankan? Bisa diulang? Apa yang dimaksud dengan istilah LDR dalam konteks perbankan? Jadi, yang dimaksud dengan istilah LDR dalam konteks perbankan itu yaitu LDR, loan to deposit ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana bank menggunakan dana simpanan nasabah untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain. Ada lagi?
presentasi kami. Jadi kesimpulan untuk presentasi hari ini itu perkembangan ekonomi di era digital. Uang dan lembaga keuangan memiliki sejarah perkembangan yang panjang sebelum memiliki bentuk seperti saat ini. Perkembangan teknologi yang mengubah cara berinteraksi masyarakat abad ke-21 turut mengubah cara mereka dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perpaduan ekonomi dan teknologi melahirkan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis ekonomi digital. Perkembangan mekanisme keuangan yang semakin pesat perlu dibarengi dengan kemajuan dan kemampuan literasi finansial. Iya. Terima kasih buat kelompok penampil. Mari kita beri aplaus buat kelompok ikut berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Iya. Terima kasih. Nah, sekarang kelompok yang lain ada yang ingin tampil lagi? Sudah selesai semua? Sudah, apakah kalian sudah mengumpulnya di grup WhatsApp atau Google Drive-nya? Sudah? Kelompok yang lain sudah? Sudah dikumpul di grup WhatsApp? Ya, oke. Nanti gua akan lihat. Oke, anak-anakku sekalian, nah, dari kesimpulan, ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu uang, ya, uang saat ini bukan hanya dalam bentuk fisik, sebagaimana yang setiap harinya kita pegang, kita lakukan transaksi, kita gunakan untuk melakukan transaksi, baik itu membeli barang ataupun menjual, membayar jasa, ya. Tapi bisa juga kita sekarang ini menggunakan ada yang namanya mobile banking, ya. Apabila ingin bertransaksi tidak perlu lagi untuk membawa dana atau uang yang banyak-banyak di dalam dompet kita, ya. Cukup membawa handphone, ya. Handphonenya kemudian tapi diisi dari rekeningnya wajib ada, ya, karena apabila tidak ada isi di rekening kita maka juga tidak bisa bertransaksi, ya, karena kita tinggal scan, ya, barcode sah, ya, seperti itu, ya. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari lagi, yaitu bagaimana moneter, ya, moneter, krisis moneter yang telah terjadi di negara kita, ya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan Bank Indonesia sebagai penerbit uang, ya, pencetak uang, ya, itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk menutup materi hari ini, marilah kita membaca doa masing-masing menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Sisa. Terima kasih telah melakukan pembelajaran tadi yang telah Anda laksanakan dengan baik.
dan saya mengamati keterlibatan anak-anak kita yang dipimpin oleh guru yang baik. Jadi hari ini pada kesempatan kali ini kita akan merefleksikan kegiatan kita tadi. Menurut Ibu, bagaimana keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran tadi? Waalaikumsalam Pak Iwan. Secara umum saya merasa ada peningkatan dalam keterlibatan siswa. Namun beberapa siswa yang biasanya pasif, dia itu sekarang mulai aktif dalam kelompoknya. Tapi juga di sini ada, saya merasa masih ada kekurangan, terutama ketika kami melakukan diskusi di kelas secara keseluruhan. Oh, itu refleksi yang baik, Bu. Secara umum saya sudah melihat ada peningkatan, tetapi masih ada beberapa yang perlu diperhatikan. Apa menurut Anda membuat beberapa siswa masih kurang aktif dalam diskusi kelas tadi? Iya, begini Pak Iwan. Ya, di sini saya perhatikan beberapa siswa mungkin dia itu merasa kurang percaya diri untuk berbicara di depan kelas, dan mereka tampaknya lebih nyaman dalam kelompok kecil. Dan saya juga merasa bahwa pertanyaan yang saya ajukan mungkin di sini terlalu sulit untuk beberapa siswa. Seperti itu Pak Iwan. Sangat bagus Anda menyadari faktor-faktor yang Anda kemukakan tadi. Apa yang menurut Anda bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri murid tadi agar mereka lebih berani lagi berbicara dalam sesi diskusi? Mungkin saya bisa mulai dengan memberikan pertanyaan yang lebih sederhana lagi. Kemudian di sini juga untuk membangun percaya diri mereka, dan selain itu saya berpikir untuk memberikan pujian atau penguatan positif setiap kami mereka itu berani untuk mengemukakan pendapatnya atau berbicara setidaknya di depan teman-teman mereka. Ide yang sangat bagus, Bu. Memberikan atensi positif kepada murid itu sangat membantu murid untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Jadi sehingga mereka merasa nyaman dan bahagia. Bagaimana yang diskusi kelompok? Apa yang Anda rasakan tentang aktivitasnya dalam meningkatkan partisipasi murid itu? Dalam diskusi kelompok, saya melihat siswa lebih aktif lagi karena mereka merasa lebih bebas untuk berbicara. Namun ada beberapa kelompok yang tampaknya kurang terarah, dan saya merasa perlu untuk lebih banyak memonitor mereka dengan cara mungkin saya kurang berinteraksi pada saat mereka itu proses diskusi. Begitu. Betul sekali, Bu. Menurut Ibu, apa cara terbaik untuk memonitor siswa agar mereka terlibat aktif dalam kegiatan diskusi nantinya, sehingga semua kelompok bisa aktif dan bisa produktif dalam melakukan kegiatan diskusi? Di sini saya akan membuat lembar kerja yang lebih terstruktur agar setiap kelompok itu memiliki panduan yang jelas, dan saya juga akan lebih sering berkeliling untuk memberikan pembimbingan dan memastikan setiap kelompok itu bekerja sesuai dengan arahan yang ada di LKPD tersebut. Betul sekali, Bu. Memang tugas terstruktur itu sangat membantu murid untuk memandu mereka dalam kegiatan sesi diskusi. Kemudian mereka juga bisa lebih fokus. Kehadiran Anda dalam setiap kelompok itu sangat membantu mereka yang mengalami kesulitan dalam sesi diskusi. Kemudian dapat juga memberi dorongan kepada mereka untuk berdiskusi ke jalur yang benar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu telah buat kemarin. Kemudian menurut Ibu apa kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi atau diperbaiki dalam partisipasi murid ini?
saya merasa perlu lebih variatif dalam menggunakan teknik bertanya. Di sini juga saya ingin mencoba teknik think, part, pipe, share untuk memberikan siswa waktu memikirkan jawaban mereka sebelum berbicara, agar mereka itu lebih siap saat kami itu diskusi di dalam kelas. Ide yang sangat kreatif, Bu. Jadi teknik think, pipe, share itu salah satu teknik yang efektif untuk memberikan waktu kepada siswa untuk memproses pengetahuannya sebelum membagikan pengetahuan itu kepada teman-temannya. Ini bisa meningkatkan kualitas partisipasi mereka di kelas. Saya harap begitu Pak Iwan ya. Dan di sini saya ingin memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa, sehingga mereka itu lebih lebih sering lagi mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan aktif dalam berdiskusi berikutnya lagi Pak Iwan. Saya percaya Bu Asisa sudah melakukan pembelajaran dalam jalur yang tepat. Dari observasi tadi, saya melihat bahwa Anda melibatkan siswa dalam berbagai sesi diskusi. Mudah-mudahan ini menunjukkan hasil yang positif dan bisa kita lakukan beberapa penyesuaian. Mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya ada peningkatan hasil yang lebih bagus lagi. Mungkin apa langkah pertama yang Anda lakukan untuk menerapkan refleksi ini dalam pembelajaran berikutnya? Saya akan memulai dengan menyesuaikan teknik bertanya dan memberikan lebih banyak penguatan positif, dan saya juga akan memastikan bahwa lembar kerja kelompok lebih terstruktur dan melakukan monitoring yang lebih efektif lagi dalam pembelajaran. Bagus sekali Bu. Saya senang sekali melihat Ibu sangat bersemangat untuk meningkatkan proses pembelajaran Ibu. Jika ada hal yang perlu didiskusikan atau butuh bantuan, bisa Ibu menghubungi saya atau teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Iwan. Saya sangat menghargai dukungan dan panduan Anda, dan saya juga akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas. Sama-sama Bu Asisa, saya senang bisa menjadi bagian proses ini. Semoga sukses dalam pelajaran berikutnya, dan saya yakin bahwa Anda akan semakin aktif terlibat. Mari kita teruskan komunikasi ini untuk memastikan perbaikan atau perkembangan dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak Iwan. Saya akan melanjutkan dengan semangat baru lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu. Saya adalah pengajar praktik Mangsa Lima. Kebetulan saat ini menampingi Pak Iwan untuk membentuk percakapan pasca observasi. Saya mendengar bahwa percakapan yang Bapak Ibu lakukan itu sesuai dengan alur-alur percakapan coaching dan coaching. Saya berharap ke depannya Bapak Ibu setelah ini itu bisa melakukan hal yang sama kepada rekan sejawat yang lain, guna mengubah mindset kita tentang supervisi akademik sendiri, dan berharap bahwa teknik coaching ini bisa disebarkan di sekolah ini. Saya kira itu dari saya sebagai penguatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.